Kementerian Agama menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi di Batam, Kepulauan Riau. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif bersyukur Haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi bisa terselenggara dengan baik meski waktu persiapannya cukup mepet. Kepastian kuota haji baru diinformasikan Arab Saudi pada pertengahan April, sementara keberangkatan jamaah haji mulai 4 Juni 2022. Haji 2022 sudah ditutup tanggal 18 Agustus 2022 oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kita merasa bahagia perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat, terang Hilman Latif saat memberikan sambutan secara daring pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Menurut Hilman, pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan mendapat apresiasi dari jamaah. Banyak kepuasan yang mereka dapatkan, banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jamaah terselenggara dengan baik, sehingga mereka merasa puas dan memberikan apresiasi. Kita tidak berbangga berlebihan, masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan, perlu evaluasi untuk lebih baik lagi, tegas Hilman. Hilman menilai Rakernas evaluasi ini menjadi forum penting buat seluruh stakeholder untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sebab di balik kepuasan jamaah tentu masih ada kekurangan dan sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian ke depan. Dirjen PHU misalnya menyebut soal biaya haji. Menurutnya perlu dipikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlanjutan perjalanan ibadah haji sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Tahun depan, lanjut Hilman, sebagian jamaah adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023. Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi, jelas Hilman. Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jamaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini. Beberapa layanan yang layak dan proporsional dengan biaya haji ke depan, sambungnya. Hilman berharap narasumber yang hadir dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji bisa memberikan pencerahan. Persoalan lain yang digarisbawahi Hilman terkait visa mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai Haji 2022. Cukup banyak jamaah yang batal berangkat dan itu berdampak besar ke penyelenggaraan ibadah haji khusus. Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan, sebut Hilman. Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara, lanjutnya. Hilman juga menyoroti masalah dam. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jamaah terbanyak. Lebih 90% jamaah Indonesia mengikuti proses haji tamattu sehingga harus membayar dam. Perlu dipikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Mungkinkah jamaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia? Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan, ucapnya. Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang.